يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Hadirin Bapak Kepala Desa yang kami muliakan, Bapak-bapak tamu undangan yang kami hormati, dan ikhwani fiddin azakumullah, serta anak-anakku sekalian, adik-adik semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat-Nya yang teramat sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita dan taufik-Nya sehingga kita bisa bersyukur kepadanya dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk jalan-jalan kebaikan dan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, sebelum acara demi acara kita mulai, akan kami bacakan terlebih dahulu acara pada kesempatan sore hari ini, dan sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak semuanya, tamu undangan, dan seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kami. Semoga kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya keinginan kita semua agar apa yang kita laksanakan pada sore ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, acara pada sore hari ini insyaallah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua acara tausiah yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh dua ustadz, yakni Ustadz Sanin Hasanuddin dan Al-Ustadz Afifuddin hafizahumullah jami'an. Agar menyingkat waktu, maka insyaallah akan segera kita mulai acara tersebut. Dan untuk acara yang ketiga, insyaallah acara sambutan yang pertama dari Mudir Ma'had Tahfidzul Quran Al-Mansurah, beliau Al-Ustadz Iqbal Nur Muhammad. Kemudian sambutan yang kedua, insyaallah jika hadir nanti dari perangkat desa atau Bapak Lurah. Demikian beberapa acara yang bisa kita laksanakan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk lancarnya acara yang kita laksanakan pada sore ini. Untuk menyingkat waktu, maka kita masuk pada acara yang kedua, yaitu acara tausiah. Yang pertama insyaallah akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Sanin Hasanuddin. Waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang besar yang tengah kita rasakan saat ini, bahkan kaum muslimin secara keseluruhan, adalah kenikmatan mendapatkan bulan Ramadan dan kenikmatan beramal saleh di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Dan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya
di bulan Ramadan ini adalah sangat banyak. Bahkan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini adalah sebabnya karena kemuliaan bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa mulianya bulan Ramadan itu bukan karena sebab diwajibkan puasa di bulan Ramadan, tapi diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu adalah karena kemuliaan bulan Ramadan. Dan tentunya dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini menambah kemuliaan bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara yang baik dan batil. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapatkan, yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini para ulama menyatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi huruf fa di sini adalah fa ta'liliyah, sebagai alasan, sebagai sebab atau menjelaskan sebab disyariatkan puasa Ramadan karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia karena turun pada bulan Ramadan Al-Quran. Karena sebab itu disyariatkan puasa di bulan. Jadi diwajibkan puasa di bulan Ramadan, yang kemudian puasa tersebut ditetapkan menjadi rukun Islam. Itu adalah karena kemuliaan bulan Ramadan. Dan kemuliaan-kemuliaan yang lain dari bulan Ramadan ini sangatlah banyak. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. "Yakhshakumullahu fayunzilur rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a." Allah mendatangi kalian untuk menurunkan rahmatnya, untuk menghapuskan dosa-dosa, dan untuk mengabulkan doa. Yanzurullahu ila tanafusikum fayubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khairan. Maka Allah melihat berlomba-lombanya kalian untuk Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Karena itu maka tampakkan kebaikan dari diri kalian. Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Maka sesungguhnya orang yang celaka, orang yang sengsara itu adalah orang yang diharamkan di bulan Ramadan untuk mendapatkan rahmat Allah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan Allah datang untuk menurunkan rahmat, untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk mengabulkan doa. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat berlomba-lombanya kalian dalam beramal saleh. Siapa yang berlomba-lomba untuk beramal saleh di bulan Ramadan, ini nanti akan Allah banggakan di hadapan makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang disucikan, yaitu di hadapan para malaikat. Karena itu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar supaya kita itu menampakkan amal kebaikan, menampakkan, memperlihatkan amal kebaikan untuk Allah. Dan Rasulullah menyatakan orang yang celaka di bulan Ramadan itu adalah orang yang diharamkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena di bulan Ramadan dia tidak berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Antara bulan Ramadan dan selain Ramadan sama saja. Dia tidak menambah dan tidak meningkatkan amal soleh, dan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan amal kejelekan. Sehingga dia di bulan Ramadan tidak mendapatkan rahmat Allah. Dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dosa-dosa tidak diampuni. Maka ini adalah orang yang celaka, orang yang sengsara. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Ini agar supaya hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini dia bisa
masuk ke dalam surga dengan dia banyak beramal saleh dan dia banyak meminta ampun dari dosa-dosa yang dia kerjakan, agar supaya hamba-hamba Allah ini selamat dari api neraka dengan meninggalkan dosa-dosa, dan agar supaya tidak tergoda oleh syaitan dengan menyibukkan diri dengan banyak beramal dengan amal yang saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Wa tughallu fihi asyayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faman hurrima khairuha faqad hurrima." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Di bulan Ramadan ada satu malam, itu malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia adalah orang yang diharamkan. Dia adalah orang yang sia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Dan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan ini adalah sejak malam pertama. Sejak malam pertama di bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan," apabila awal bulan Ramadan datang. Apabila awal bulan Ramadan datang, suddifat mardatul jin wasyayatin wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa tughlaqu abwabul jahim atau wa ghulqat abwabul jahim falam yuftah minha babun wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi taqau minan nar wa dzalika kullal lailatin. Apabila datang malam yang pertama dari bulan Ramadan, maka dibelenggulah kedurhakaan jin dan syaitan-syaitan. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun dari pintu neraka yang terbuka. Dibuka pintu-pintu sorga, tidak ada satupun dari pintu sorga yang tertutup. Dan menyerulah sang penyeru, "Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah kebaikan itu. Wahai orang yang menginginkan kejelekan, berhentilah kamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerdekakan, membebaskan hambanya dari neraka." Dan itu terjadi pada malam atau setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan tentang dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan itu sejak awal Ramadan. Dengan beberapa hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mulia, bulan keberuntungan bagi umat Islam. Karena itu bagi siapa saja dari umat Islam yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bulan Ramadan ini, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Karena manusia itu, sifat manusia ini adalah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia banyak berbuat salah dan banyak berbuat dosa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu keadaan hambanya. Hambanya itu adalah banyak kesalahan, banyak dosa. Kalau seandainya dosa-dosa tidak diampuni, kalau seandainya amal kebaikan tidak dibalas dengan berlipat-lipat, seandainya Allah tidak memberikan kesempatan di waktu-waktu khusus untuk hamba-hambanya bisa mendapatkan keutamaan dan bisa diampuni dosa-dosanya, maka celaka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu keadaan hambanya, Allah memberikan kesempatan, waktu-waktu khusus untuk hamba Allah itu bisa mendapatkan ampunan dari dosa-dosa dan bisa mendapatkan keutamaan. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini pada asalnya dalam merupakan satu kenikmatan yang besar. Tetapi bulan Ramadan ini bisa membawa kepada keberuntungan, tetapi juga bisa membawa malapetaka. Bagi orang yang mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan kemudian dia bersyukur atas kenikmatan tersebut, dia mensyukuri kenikmatan bulan Ramadan dengan beramal di bulan Ramadan, amalan-amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah,
maka bulan Ramadan adalah merupakan bulan kenikmatan, bulan keberuntungan. Tetapi jika tidak mensyukuri bulan Ramadan ini, maka bulan Ramadan ini adalah menjadi malapetaka bagi dia. Karena kenikmatan itu kalau disyukuri akan tetap terjaga kenikmatan tersebut dan akan ditambah kenikmatan itu oleh Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan saya tambah kenikmatan tersebut. Wala in kafartum fa inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka azab sangat pedih. Dan mensyukuri nikmat itu sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kata beliau, adalah dengan cara beramal saleh. Kata beliau dalam tafsir beliau, yajibu syukru ni'amillahi bil amali saleh. Wajib mensyukuri nikmat Allah adalah dengan amal saleh. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin, beliau juga menyatakan inna syukra bil amali saleh. Sesungguhnya syukur, inna syukra al amalu saleh. Sesungguhnya syukur itu adalah amal saleh. Walaysa kullu man yaqulu syukru lillah walhamdulillah yakunu syakiran lillah hatta ya'mal salihan. Syukur itu adalah dengan beramal saleh, dan tidaklah setiap orang yang menyatakan syukur kepada Allah, alhamdulillah, dia menjadi orang yang bersyukur sebelum dia beramal saleh. Sehingga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah nikmat bulan Ramadan dengan kita banyak beramal saleh. Kalau kita beramal saleh di bulan Ramadan, maka berarti kita mensyukuri bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kenikmatan ini dan Allah akan menambah kenikmatan yang Allah anugerahkan dan Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan dan bulan Ramadan menjadi kenikmatan bagi dia. Namun jika orang tidak mensyukuri kenikmatan bulan Ramadan ini dengan beramal saleh, dengan menggunakan kenikmatan untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan akan menjadi malapetaka bagi dia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idal mimbar faqulta amin amin. Faqal inna Jibril atani faqal man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala al-jannah fab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Kemudian Rasulullah menyatakan amin 3 kali. Amin itu artinya Allah kabulkan. Karena para sahabat tidak tahu kenapa Rasulullah menyatakan amin, maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau naik mimbar dan kau membaca amin. Rasulullah menjawab, malaikat Jibril datang kepada saya kemudian mengatakan siapa saja yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa tidak diampuni, maka semoga dia masuk neraka, semoga Allah menjauh dari dia. Malaikat Jibril setelah membaca itu menyatakan kepada Rasulullah, katakan amin. Maka saya jawab amin. Jadi orang masuk ke bulan Ramadan, dosa tidak diampuni karena dia tidak beramal saleh di bulan Ramadan, dia tetap melakukan perbuatan dosa, maka didoakan celaka oleh malaikat Jibril untuk neraka dan diaminkan oleh Rasulullah. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, tidak mungkin tidak didengar oleh Allah, didengar dan dikabulkan. Sehingga bulan Ramadan ini bulan kenikmatan, kalau disyukuri itu menjadi nikmat dan membawa keberuntungan. Tapi kalau tidak disyukuri, maka akan menjadi malapetaka. Terutama di 10 hari yang akhir bulan Ramadan, kita harus meningkatkan amal di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Masih ada kesempatan, dan ini kesempatan emas, kesempatan yang baik. 10 akhir yang di bulan Ramadan ini, sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam, adalah sebagai puncak kemuliaan kenikmatan bulan Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dan hadis Aisyah bahwa 10 hari yang akhir bulan Ramadan, Rasulullah itu adalah ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan banyak beribadah. Ya. Kemudian syadda mizarahu, mengencangkan kainnya. Wa aiqadha ahli, membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka marilah kenikmatan bulan Ramadan kita syukuri dan kita banyak beramal saleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa sehingga bulan Ramadan jadi bulan bagi kita, bukan menjadi bulan malapetaka bagi kita. Dan itu apa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Sani Hasanuddin Hafizahullah yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga kita bisa mengambil faidah, mengambil ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian menginjak tausiah yang kedua, insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Afifuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Bayyinah Gresik. Kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizahullah, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan jelang berbuka yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian terkait dengan hampir berakhirnya bulan suci Ramadan tahun 1433 Hijriah yang sedang kita jalani ini. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui, bulan suci Ramadan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Ada di antara mereka yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, maka dia termasuk ahlul falah, orang yang beruntung. Ada pula di antara mereka yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dia termasuk ahlul khaybati wal khusran, termasuk orang yang merugi. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, innallaha ja'ala syahra ramadana midmaran li khalqihi fastabaqu fi ta'atihi ila mardatihi. Fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharuna fakhabu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi rahasia ujian bagi para makhluknya. Maka mereka diperintahkan untuk berlomba-lomba melaksanakan ketaatan kepada Allah menuju mardatillah. Maka ada suatu kaum yang berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan, mereka pun beruntung karenanya. Sementara ada lagi pihak yang kedua yang tertinggal, yang tidak berlomba-lomba mengerjakan amal ketaatan selama Ramadan, maka mereka pun merugi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka secara kenyataannya nanti umat Islam setiap tahunnya, setiap mendapati yang namanya Ramadan itu dibagi dua. Ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang rugi. Bagi mereka yang betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan baik, diisi dengan ibadah kepada Allah, diisi dengan amal saleh, diisi dengan semua bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW selama Ramadan, siam Ramadan, kemudian 5 waktunya dijaga, jamaahnya dijaga, qobliyahnya, ba'diyahnya, sunnah yang lain, tilawatul Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, tarawih, dan yang lain sebagainya. Dan terus dia jaga sampai berakhirnya Ramadan. Maka dia termasuk orang yang sangat-sangat beruntung. Dia akan mendapatkan takwa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai inti daripada Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana difardukan atas umat-umat sebelum kalian, semoga kamu bertakwa. Takwa dia dapat. Juga dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah atas semua dosa-dosa dia. Katanya Rasul dalam hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya. Takwa dia raih, dosa diampuni oleh Allah. Selesai Ramadan, suci dari semua dosa, kembali fitri. Itulah orang-orang yang beruntung. Sementara sebagian pihak yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, yang puasa sekedar puasa, tidak makan, tidak minum,
tidak mengumpuli keluarga di siang hari Ramadan, semata-mata kebiasaan, semata-mata tradisi masyarakat Islam, tidak ada amal solehnya, tidak ada peningkatan ibadahnya. Yang dulunya nggak pernah sholat, ya nggak sholat. Yang dulunya sholat tapi nggak jamaah, ya nggak jamaah. Yang dulunya nggak pernah qobliyah, ya nggak pernah qobliyah. Dulunya nggak pernah megang Al-Quran, ya nggak pernah baca Al-Quran. Dulunya nggak pernah terawih, ya nggak pernah terawih. Dulunya senang maksiat, terus maksiat. Dulunya senang perkara yang mungkar, diteruskan mungkarnya selama Ramadan. Maka orang semacam ini kaum muslimin rahimakumullah dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Kalau semata-mata tidak dapat pahala, mending. Tapi masalahnya adalah dia merugi mendapatkan dosa. Sudah puasanya tidak ada nilainya, tidak ada sisi fadilah yang lebih untuknya, di sisi yang lain dia dosa. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dosa atau perbuatan-perbuatan dosa selama Ramadan, maka Allah enggak butuh dengan puasanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, "Rubba sha'imin laysa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak sekali orang yang puasa tapi tidak mendapatkan bagian puasa melainkan lapar dan dahaga saja. Pahala enggak dapat, takwa enggak dapat, maghfirah tidak diampuni dosanya oleh Allah. Orang semacam ini merugi. Didoakan kerugian oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, suatu kali pernah Rasulullah SAW naik mimbar. Ketika naik mimbar belum mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Katanya para sahabat, "Ya Rasulullah, Anda mengaminkan apa? Kok naik mimbar tahu-tahu mengatakan amin, kabulkan, amin, kabulkan, amin, kabulkan." Kata Rasul, "Tadi malaikat Jibril datang kepada saya. Beliau mendoakan 3 jenis orang dengan doa kerugian, dengan doa kesengsaraan, dengan doa kebinasaan, dan diminta Rasul mengaminkannya. Satu di antaranya kata Rasul, doanya malaikat Jibril, "Raghima an khumri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah." Merugi, celaka, hina, binasa seseorang yang memasuki Ramadan, menangi Ramadan, tapi kemudian keluar dari Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni. Katakan amin wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah doa tadi. Ini orang yang merugi. Loh kok bisa? Bukankah Ramadan itu bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah? Kok dia belum diampuni dosanya? Ya bisa. Dikarenakan selama Ramadan tidak ada peningkatan iman dan amal soleh. Selama Ramadan tidak ada peningkatan ibadah kepada Allah. Puasanya hanya semata-mata tradisi. Ditambah lagi selama Ramadan maksiat terus. Yang senang gaplean ya gaplean terus. Yang senang minum-minuman ya minum-minuman terus. Semua dosa lanjut. Semua kemaksiatan jalan terus. Walaupun dia berpuasa. Akhirnya lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Dan akhirnya tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ini orang yang merugi. Kesimpulannya kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan itu bagi sebagian kaum nikmat, ajang, waktu, kesempatan menambah pahala. Bagi pihak yang lainnya musibah, bala, menjadi ajang numpuknya dosa, menjadi ajang dia didoakan kerugian oleh malaikat Jibril. Hanya 2. Itu semua dikembalikan kepada sejauh mana dia meningkatkan iman dan takwa dia selama Ramadan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mumpung masih ada kesempatan beberapa hari ke depan, paling tidak sepekan lagi baru tiba Idul Fitrinya, insyaallah. Ada waktu 6, 7, 8 hari. Mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan amal soleh kita kepada Allah selama Ramadan.
Niatkan puasa ini sebagai kewajiban kita umat Islam. Ibadah kepada Allah dalam bentuk siam. Tingkatkan ibadah salat kita 5 waktunya. Datang ke masjid berjamaah. Qabliyahnya, ba'diyahnya, zikirnya. Tingkatkan salat sunnahnya, duha, tahiyatul masjid dan semisalnya. Tingkatkan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tarawihnya jangan lupa. Terus beramal soleh. Dan diiringi dengan istighfar. Banyak doa istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas semua dosa yang ada pada kita. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Ya Allah, engkau yang maha memaafkan kesalahan. Mencintai pemaafan. Maafkan aku dosa-dosaku ya Allah. Dengan harapan mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita mendapatkan husnul khatimah Ramadan. Selesai Ramadan, takwa kita dapatkan, maghfirah kita dapatkan, kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang mendapatkan pahala besar. Selesai Ramadan, diampuni semua dosa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan su'ul khatimah Ramadan. Pahala lepas. Maghfirah lewat. Doa kerugian yang didapatkan oleh kita semua. Kalau sudah merugi selama Ramadan, binasa selama Ramadan, maka tidak ada yang bisa diharapkan kebaikan dia di luar Ramadan. Selama Ramadan saja tidak ada ibadahnya, tidak ada peningkatan iman dan takwanya. Lalu bagaimana kiranya dengan selain Ramadan? Maka sangat tipis harapan kita untuk orang tersebut. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik wal hidayah pada kita semua, juga kesehatan, dan semoga kita semuanya bangkit kembali, berbenah diri kembali, meningkatkan kembali iman dan amal soleh kita di sisa-sisa hari Ramadan, dengan harapan mendapatkan husnul khatimah selama Ramadan, sehingga diampuni semua dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian tausiah singkat pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Hafidhuddin yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil faedah, mengambil ilmu yang beliau sampaikan pada kesempatan yang singkat sore hari ini. Kemudian kita menginjak acara berikutnya, acara yang ketiga, sambutan yang pertama, sambutan dari pihak pengelola pondok pada beliau Ustaz Muhammad Iqbal Nur Muhammad. Waktu itu tepat, kami persilakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi muwalah. Amma ba'd. Bapak Lurah Wilayah Gumilir yang kami hormati ataupun yang mewakili, Bapak Ketua RW 05 Wilayah Gumilir yang kami hormati, Bapak RW 7 Wilayah Gumilir yang kami hormati, Bapak Kepala RT 1 RW 7 yang kami hormati, Bapak RT Kepala RT 2 RW 5 yang kami hormati, Ustaz Afifuddin, kemudian Ustaz Hanin yang Hasanuddin yang juga kami hormati, kemudian para undangan warga sekitar Ma'had Tahfidz Quran yang kami hormati, kemudian ikhwah serta adik-adik santri Ma'had Tahfidz Quran Al-Musrah Cilacap yang kami sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa sama-sama duduk di majelis ini, di masjid ini untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan dan yang telah kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amalan yang saleh dan nantinya dijadikan sebab dimudahkannya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
termasuk kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semua adalah kenikmatan dimudahkan bagi kita memiliki masjid di lingkungan sekitar kita. Dan kenikmatan yang besar juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirikan di sekitar kita pondok ataupun sekolah. Setelah kita beberapa saat yang lalu kita saling membantu bahu-membahu dalam pembangunan masjid dan pembangunan lokal-lokal yang ada di sekitar masjid, maka marilah kita semua sama-sama memakmurkan apa yang saat itu telah kita bangun. Masjid alhamdulillah sudah berdiri atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah setelah masjid ini jadi, setelah sekolahan ini jadi, setelah pondok ini jadi, marilah kita isi masjid ini, kita makmurkan dengan mengikuti salat jamaah atau mengikuti taklim yang ada atau mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Karena alhamdulillah masjid ini terbuka untuk umum. Siapa saja bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan mengikuti salat jamaah atau mengikuti majelis taklim. Jadi masjid ini bukan khusus, tidak boleh hadir ke masjid ini kecuali orang-orang tertentu. Tidak boleh datang ke masjid ini kecuali orang-orang tertentu. Tidak boleh mengikuti taklim di sini kecuali orang-orang tertentu. Itu anggapan yang kurang tepat. Masjid ini adalah masjid kita semua. Maka marilah kita sama-sama menghadiri, mengikuti salat jamaah. Kita sama-sama mengikuti majelis taklim. Silahkan, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Kita buka kesempatan untuk umum. Siapapun boleh mengikuti, siapapun boleh mengisi dengan hal-hal yang positif. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas partisipasi bapak-bapak sekalian, dan kami berterima kasih atas dukungan yang selama ini telah diberikan kepada kita, dan tidak ada imbalan dan balasan yang bisa kita berikan kecuali doa. Kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kebaikan bapak-bapak sekalian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan tabungan untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian yang terakhir yang akan disampaikan di sini, Mahat kita, Mahat Tahfidzul Quran dan juga Masjid Al-Jihad membuka pintu lebar-lebar untuk saran dan kritik apabila menemui atau ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ataupun dalam pelaksanaan hal-hal yang ada di sekitar Masjid Al-Jihad, di sekitar Mahat Tahfidzul Quran dan Surah, maka insyaallah kami menerima saran dan kritik dari bapak-bapak warga sekitar Mahat Tahfidzul Quran dan Surah Cilacap. Kiranya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Iqbal Nur Muhammad. Adapun kita menginjak pada sambutan berikutnya, sambutan dari lingkungan, perwakilan lingkungan. Insyaallah pada kesempatan sore ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Marsono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan para diri semua, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai sekarang kita tetap diberi nikmat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bahagia ini dengan selamat, tidak ada sesuatu pun juga. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih daripada pengurus pondok pesantren sini yang telah mengundang kami dari pengurus, yaitu RW 7 Gumilir, yang mana di dalam undangan ini untuk dapat menghadiri, yaitu dalam pertama silaturahmi, dan yang kedua adalah untuk acara berbuka puasa. Nah, kami selaku pengurus daripada RW 7 mengucapkan banyak terima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini yang telah dilaksanakan mendapatkan yaitu limpahan
yaitu pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kegiatan seperti ini baik sekali untuk dilaksanakan dalam setiap waktu. Kiranya sambutan kami dari selaku pengurus RW 7, bila mana di dalam sambutan ini banyak sekali kekilapannya, kekurangannya, kami selaku manusia biasa ini tidak luput daripada kekilapan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah, matur nuwun kepada Bapak Mas yang telah menyampaikan tanya yang mewakili lingkungan. Insyaallah untuk waktu berbuka segera akan tiba kepada para petugas yang telah diberi tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan dikarenakan waktu sudah semakin mepet, maka kami dari pembawa acara, jikalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya, kami ucapkan permohonan maaf yang besar-besarnya, dan kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Dan sebelumnya Bapak-bapak, kami mohonkan untuk mengadakan berbuka puasa di sini dan tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dan nanti insyaallah kita akan melaksanakan sholat jamaah maghrib bersama-sama insyaallah, dilanjutkan dengan berbuka bersama. Demikian dari kami, kurang lebih minta maaf. Akhirnya kita akhiri acara pada sore hari ini dengan kafir majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.